manuk hiji. Masa pengacara ngambil manuk saya? Ai resep ya halus gitu. Ini teman saya namanya Aojat Sudrajat. Dasarnya sarjana agama asalnya ATS AG kan? SAG. Tamatak dari 12.000 pengacara anu gelar SAG ngana aja. Jadi kemarin pertemuan di Bandung ada teman-teman 12.000 pengacara. 12.000 pengacara se-Indonesia. Misalnya Jawa Barat, anggota Jawa Barat pengacaranya ada 12.000. Loba-loba teh nya kasusna naon. Jadi yang punya gelar SAG ngana aja tunggu, tapi kan itu SAG wungkul aya SH-an kan gitu. Karena SAG itu SAG biasanya sok disingkatkeun sarjana alam gaib. Batur mah SH, MH, SH. Jadi itu kebanyakan menangani kasus perceraian paling Ya. jago. Kalau Jadi di berapa jumlah jana di Purwakarta. setiap kabupaten? Di Purwakarta per tahun teh 2.700. Oh, per tahun. Ya, Subang, di Subang kurang lebih 3.000. Karawang, Karawang 7.000. Bekasi, Lebih banyak Bekasi 8.000. 8.000. Kuningan. Kuningan mah sedikit, 5.000-an. Nah, di seluruh provinsi Jawa Barat ini janda yang paling sedikit di kabupaten kota mana? Yang paling sedikit mah di itu Kang di kamari teh anu penduduknya sedikit teh di Banjar. ya itu betul ke Pangandaran. Tapi banyak Pangandaran mah. Banjar mah kecil, Banjar Mun kota. Banjar kecil ya, Pangandaran banyak. Hmm. Anu musiman mah Karawang. Karawang mah lamun musim panen kawin tuh. Tapi pacekli banyak lebih Sarua Subang ini utara. oh gitu ya. Jadi teman saya yang ngurus-ngurus status janda sama dia udah banyak. Jadi dia mah spesialis pengacara ngurusin piranaeun. Jadi jangan takut kehilangan jana, jangan takut kehilangan duda juga gitu. Nah, jadi kalau ingin cari yang muda nanya ke Aojat. Iya. Kalau ingin cari janda nanya ke Iya, Aojat. gitu. Itu selama menangani perkara-perkara orang percaya jadi janda, ada nggak yang kemudian kesenggol sama pengacara terus jatuh Kalau- hati? Banyak yang jatuh hati ke pengacara gitu. Dari pengacara mantu udah ngelaluin usaha pengacara mah. Waduh, terus akhirnya bagaimana? Ya akhirnya mah kudu diselesaikan heula bayar tangges mayar ka karir ya. Ada nggak yang kemudian dia cerai, kemudian jadi janda tidak bisa bayar? Banyak. Nah, terus kalau tidak bisa bayar gimana? Dikawin malah. Itu nanti ditunggu aja nanti kan pasti dia itu akan nikah lagi. Aduh, itu Nah. ngomong di depan kamera. Begitu. Aktenya Kalau sekarang di ada balik kamera 70. kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Namanya laki-laki. Jangankan disenggol, yang jauh aja dikejar. Apalagi AA Ojat. Namanya juga sudah AA Ojat. Bangor ya pasti. Sekarang lagi nanganin apa sekarang? Sekarang lagi nanganin kalau perceraian mah tiap hari Kang alhamdulillah. Tiap hari ada. Tiap hari ada. Terus perceraian. Tiap Jadi hari. perceraian yang ditangani oleh ada berapa? Kemarin itu 1 bulan ada 20. 20. Jadi setiap hari satu perceraian dong ditangani. Ya, satu hari kadang-kadang kemarin itu waktu pandemi itu sehari bisa 12. Jadi selama pandemi ini jumlah janda bertambah. Lebih banyak. Oh, meningkat. Lebih banyak meningkat. Oh, jadi selama pandemi jumlah janda makin meningkat. Ya, lain janda wae duda oge. Udah makin meningkat. Waduh. Kemarin gimana yang nanganin itu? Yang di Subang selesai. Bukan, yang Gimana? nanganin itu yang Oh ya, masyarakat yang kena denda. pedagang kecil sudah selesai. Udah berapa kemarin yang ditanganin? Kemarin teh yang tanganin kurang lebih ada 20 lebih lah. Oh, kemarin tuh waktu saya tidak boleh nitip uang jaminan di pengadilan, akhirnya saya nitip ke AA. Ya, ke pengacara. Jadi setiap orang yang berperkara Langsung dibawa. karena melanggar PPKM darurat langsung ditindak, didampingi sama AA dan langsung dibayarkan. Dibayarin, Banyak ya. duit ya kemarin. Pengacaranya ngebagi. Sekarang sudah habis. Jadi dia didampingi kemarin yang didenda yang kena razia oleh PPKM, kemudian saya dampingin di pengadilan bersidang, kemudian dendanya saya bayar di bank, kemudian bukti pembayarannya saya bawa ke kejaksaan, administrasi di kejaksaan, KTP segala macam yang disita oleh kejaksaan saya ambil dan dikembalikan kepada warga masyarakat. Gitu. Pengacara mau minum.
Waduh, itu perasaan kemeja sama dasinya nggak nyambung di pengacaranya. Kan diberi kuakan koneng. Jangan bilang dibere itu benang merah. Nah, koneng jadi tuh dipakai koneng mah. Ya. Jadi ini teman saya sejak mahasiswa. Beda, saya yang fakultas hukum. Nah, ya kan jadi Fakultas politisi. Dia fakultas tarbiyah, jadi pengacara. Itulah hidup. Hebat. Tetapi ini spesialis ya, ngomong spesialis pengacara calon janda. Ayo, kita jalan, Siap. yang berminat sama Teh Nining. Teh Niningnya udah 3 tahun hubungan keluarganya ente puguh. Teh Niningnya sudah pengen pisah, tapi suaminya tidak mau proses. Begitu. Tapi kan alamat etanana ya si lalakina teh jelas nah. Oh iya, tapi kan suka masih ke situ. Suka masih datang, ya kan? Daripada status orang nggak puguh kan? Iya. Kan berdosa juga kalau Iya. statusnya nggak puguh. Ha? Nya darurat mandarat. Apa itu kalau orang sudah 3 tahun, tidak lagi serumah, Ya, tidak saling berkomunikasi, ya, tidak saling menafkahi, ya. tidak ada membeli dan menerima, itu dalam kaidah penanganan perkara perceraian yang tangani itu kategorinya apa? Itu sudah pelanggaran terhadap taklik talak, sudah pelanggaran terhadap undang-undang pernikahan, perkawinan, terus kompilasi hukum Islam. Jadi harus Itu harus bercerai karena membawa madarat, kedua-duanya madarat. madarat. Kedua-duanya membawa madarat. Iya, tidak lagi bermanfaat kehidupan rumah tangganya. Jadi kalau saya hari ini meminta dia untuk memproses, salah nggak saya? Harus. Boleh ya. Bukan boleh lagi, harus itu. Terus kalau ada yang jatuh cinta sama dia kayak Mang Sabel, Nah, kita boleh nggak? Kudu lapor heula ke pengacarana. Oh iya aja. Jadi kalau Mang Sabel jatuh cinta boleh nggak? Boleh. Oh, iya, boleh. Sangat boleh. Kan kudu nyaan teh. Oh ini sudah tanya tadi malam sama saya nyaan. Mang Sabel nyaan kabin Nining jatuh cinta. Iya. Oh, bener jeung hati ya, jeung hati. Iya, Tuh, sudah dengan hati. Iya. Kan Mang Sabelnya lagi yang kerja di rumah ada sekarang. Ada. Yang perbaikan rumah ada. Ada. Tuh. Sip. Jadi rumah tangga itu tidak bisa dilanjutkan kalau salah satu saja. Kan kalau rumah tangga itu kan kesepakatan. Perikatan kan? Ya. Kalau dalam hukum perdata perikatan. Perikatan namanya juga perikatan. Ya satu perkawinan. sama lain saling mengikatkan. Iya. Nah, jadi kalau sudah satu sama lain tidak saling mengikatkan, perikatan itu sudah nggak ada. Pudar. Gitu. Begitu betul nggak? Iya. Oh. Banyak staf saya juga dulu yang ditangani si Ama, nggak usah disebutin nanti malu. Oh, pokoknya kalau ada staf-staf getreng-getreng, oh, ini harus proses cerai daripada riweh. Saya kasihin ke Ojat, suruh diproses cepat. Cepatnya apa? Kalau sama Ojat mah perkara ditangani dulu, bayar ngenyuk. Tapi kayunya itu aya kena ya 70 akte itu can. Oh, sampai sekarang dari janda yang ditangani ada 70 akta janda yang belum diambil. Yang belum diambil. Dianyuk. Aduh. Ojat mah anu karek boga sakieu udah Oh. dilanjutkan saja selesaikan prosesnya. Oh. Meskipun baru punya. Jadi AA ini menangani perkara ada 70 akte janda Yang belum diambil. Yang belum diambil. Statusnya janda. Statusnya janda. Ada yang cantik nggak? Banyak. Waduh, kalau ada yang cantik, kamu mau nebusin nggak? Iya pasti mereka itu kan mau nikah lagi, mau berangkat kerja pasti. Teh punya kantor nggak pengacara teh? Punya, stafnya juga ada 5 orang. Wah, di mana itu kantor pengacara teh? Ciganea. Di Ciganea, Purwakarta. Judul kantornya apa namanya? Kantor advokat Ojat. Teh advokat bukan pengacara. Pengacara advokatnya jadi dulu mah pengacara. Nah, untuk jadi advokat itu dulu itu harus tangani sidang sekian, harus mengikuti. Jadi advokat itu di atas pengacara. Levelnya, makomnya, kalau sekarang tingkatannya. mah tidak ada pengacara, sekarang mah begitu testing
Langsung jadi Begitu advokat. lulus langsung jadi advokat. Enak yang sekarang mah dulu mah saya harus berproses dulu. Lama untuk jadi advokat teh. Sekarang jadi advokat. Iya, harus ada tahapan-tahapan dulu mah. Untuk jadi advokat teh gitu. Oh, sekarang Dan mah dulu bisa langsung. Sekarang mah langsung advokat. Jadi di Jawa Barat teh jumlah advokatnya ada 12.000. Lebih. Aduh, cuma perkara sabaraha. Lebih. Waduh, yang ke 12.000-nya apa yang ke berapa tuh? Ojat sekarang sudah jadi ketua DPC KAI Purwakarta. Oh, naon? DPC advokat Purwakarta yang anggota KAI-nya Ojat ketuanya. Oh, sekarang ketua yang Ikatan Advokat KAI Kongres Advokat Indonesia. Yang Indra Peradi. Peradi mah kan itu siapa apa? Jadi organisasi pengacara teh ada berapa? Sekarang teh ada 4 sekarang mah. Peradi, Ada Peradi, Peradin, ada Peradin apa Indonesia ujungnya? Iya, Indonesia sama ini. Peradin sama Peradi, asalnya Peradi. Ya, Nah, terus ada yang bikin lagi Peradin. Peradin ada. Setelah Peradin ada yang lagi Sebelum Peradi dan Peradin dulu KAI. KAI. KAI itu yang paling sebetulnya yang paling besar, paling lama Wah. itu KAI. Paling tua Setelah itu yang keempat apa lagi? ada sekarang tuh yang baru itu pecahan dari Peradil juga. Apa itu? Apa ya? Apa namanya? Satu lagi saya kurang itu tuh. Yang di bawah naungan. Jadi ada 4 grup organisasi advokat. pengacara. Iya. Walah. Di Purwakarta teh ketuanya. Untuk Wah, KAI hebat. Purwakarta. Anggotanya cuma aja satu. Banyak. Oh, banyak. Banyak, salah satunya Agus Supriyata anggota saya. Oh, dikira teh ketua merangkap anggota, merangkap sekretaris, merangkap penjaga kantor enggak ya? Enggak. Oh, ada staf sekretariatnya. Ada. Oh, lah udah bagus. Teh satu sendiri jadi advokatnya apa grup? Namanya tetap Aujat satu, namanya kantor advokat Aujat. Tapi di dalamnya ada pengacara atau staf Aujat, pengacara ada 5. Oh. Jadi punya anak buah Ate. Punya. Yang lagi belajar jadi asisten AA. Iya, yang belajar jadi advokat, yang Oh. belajar jadi advokat, yang magang ada. Oh. Yang sudah jadi advokat juga ada, tapi Oh. mereka kan belum punya Tapi kantor. sama menangani calon janda semuanya tidak? Tidak dibagi-bagi kan sekarang juga. Sekarang urusan yang dengan Akang Aujat Yang khusus turun. penjandaan. Ya, ada juga yang dikirim ke Jakarta Pusat sekarang itu Nanganin? nanganin non muslim itu mau perceraian. Oh. Ada yang dikirim ke Bogor masalah itu pertanahan ada. Ada. Nah, yang ke Bandung ada dibagi-bagi. Iya, pokoknya yang penting kalau ada urusan-urusan ingin jadi janda atau ingin jadi duda, biar cepat urusannya se-Indonesia bisa nanganin nggak? Bisa. Misalnya perceraian di Kalimantan, boleh nggak? Jangan kan Kalimantan kemarin yang orang Korea, orang Heeh. Korea, orang Pakistan, Heeh. orang Brunei, Heeh. udah ditangani oleh itu sudah selesai. Itunya sengketa di peradilannya mana? Di Jakarta Pusat, Oh, Jakarta Pusat. Istrinya orang Indonesia. orang Indonesia. Oh, Suami. suaminya orang Pakistan, orang orang Pakistan, orang Budi cerai juga. cerai. Waduh, sekali-kali atuh ate meureun kenal sama mantannya Pakistan, Oh, mantannya iya. Korea, Iya. mantannya Brunei. Iya. Pada tahu ya? Oh, iya. Arsipnya ada nggak? Ada. Namanya ada? Ada. Nomor HP ada? Ada. Nah, nanti kita bongkar semuanya ada di Aojat. Aojat Surajat, pengacara calon janda. Advokat Profesional. profesional, spesialis penanganan calon janda dan bisa dianyuk. Jadi bagaimana cerita kan sering nanganin tuh yang sidang PPKM. Nah, itu bagaimana itu? Kalau misalnya ada cerita yang paling menarik nggak? Ya. Ya, ada yang menarik ya. Jadi selama sidang PPKM di pengadilan negeri banyak itu yang nangis di Ibu denda. Gitu. denda gitu. Berapa? Berapa? Ada yang 300, ada yang 300. 200 atau hukuman penjara Berapa hari? 7 hari. 7 hari. Terus Ya, mereka jangankan di denda ditujukan kepada nggak mau kan, orang penghasilannya aja main berapa, dagang lotek. dagang lotek, dagang mie ayam, dagang teh botol, dagang rokok. Kemudian Nah, kata hakimnya, kemudian silakan ibu mau mau denda atau mau siap dikurung. Mereka kebanyakan malah nangis ditanya gitu. Malah nangis, bingung kan mau bayar dari mana, kalaupun dihukum gimana juga kan. Ya akhirnya
Tenang Bu, nanti ada pembela Ibu, tuh orang utusan Pak Dedi di belakang Ibu. Nanti beliau bisa menyelesaikan persoalan Ibu. Gitu. Tetapi tetap hukum harus berjalan. Itu Ibu tetap dikenakan denda karena Ibu dianggap melanggar PPKM. Tetapi dendanya dibayarin. Tapi dendanya dibayarin. Hukum tetap berjalan, memberikan efek jerah tetap diberikan, tetapi solusi untuk kesulitannya tetap kita berikan. Itulah hidup yang saling menyayangi. Siliwangi. Gitu. Aduh. Kapan sidang lagi ya? Belum ada laporan lagi dari Yang kejaksaan. perpanjangan sekarang kan ada pasti ya? Ya pasti ada. Nanti orang kejaksaan kontak saya lagi. Nanti kalau ada kontak lagi, pedagangnya pedagang kecil, nanti saya ingin lihat. Siap. Yang ada kasus menarik lagi kan kata A, apa tuh kasusnya? Kasusnya itu para petunggu karyawan, pelayan toko sembako. Tokonya besar, lengkap gitu. Nah ketika ada razia itu yang dijadikan itunya si pelayannya itu, karena memang dia yang jaga kan, yang kena tangkap itu memang yang jaga toko karyawannya, bukan pemiliknya. Sehingga ketika dirazia, dia dihadirkan di persidangan, dia ditanya, ini kamu pemiliknya? Bukan Pak. Siapanya? Karyawannya. Gajinya berapa? Gajinya paling 1 juta sebulan. Akibat dari pelanggaran itu karena dibuka setelah jam 8 malam, maka dia didenda 300.000. Orang gajinya aja 1 bulan cuma 1 juta. Kalau dipotong 300 habis bayar tinggal 700. Bayar ketika ada razia 300.000, dia tinggal 700.000. Banyak nangis itu. Yang punya tokonya Ditelepon lah sama jaksa. Iya. Terus kata yang punya tokonya gimana? Iya, katanya itu bukan saya, katanya itu kan karyawan saya yang buka yang yang punya tokonya nggak boleh begitu, ya kan? 300 lah. bayarin dong karyawannya. Pelit-pelit amat sih kamu. Kan untungnya juga kamu yang punya. Iya, lagian dia yang nyuruh lah, masa dia Jadi berani dia buka. tidak bertanggung jawab. Nggak boleh loh bos. Bos begitu. Bos yang buka toko, yang punya untung, giliran kesusahan ditimpain sama karyawan, duitnya cuma 300. Bos kasih gaji karyawan cuma 1 juta. Teingan. Habis itu dibayarin sama saya. Apa nggak malu bos? Dapat duit puluhan juta tiap bulan, 300 saya bayarin. Itu nggak bagus ya. Saya minta yang punya toko itu coba hidup itu pakai hati. Kasihan, jangan ngomong aja urusan duit aja. Duit itu rendah nilainya. Yang tertinggi itu adalah kemuliaan rasa. Oke, rezeki bisa ngalir tapi kehormatan nggak ada gantinya. Aduh, di mana? Dek ka sawah, Ka sawah mau naon eta? teh hayam, Teh hayam. Di sawah-sawah saha? hewa nyalira. Oh nyalir bapak teh sana mina. Karim, Babaturan kuring lain ke SMP lain. sanes. Taenet. Teh hayamna hayam negeri, hayam Ayam sayur. biasa, ayam kampung. Sabaraha hiji hayam? Dan Boga sabaraha hiji hayam? sekedik. Sabaraha? Dan 8. Boga 8. Eta taina digunukeun digasawahkeun. Nya. Parena keur naon euna? Terus ngaramet. Parema keur cicing. Parema keur cicing. Sawahna di mana? Eta lebakeun Miki. Meh naon di awuran ti hayam? Hanya ameh ieu weh, tambah lengo ka sawah. Oh, lengok ka sawah alus. Jadi kan ke parena subur. Pare subur kulantaran tanahna subur. Tanahna subur kulantaran digemukan make ti hayam minum organik. Gitu. Boga sabaraha petak nyawahna? Sekedik ngan 2 petak. 2 petak. Menang sabaraha karung 2 petak teh?
Ya kayak gini 15 mah. 11 karung. Berarti gede sawahna lega. Kayaknya 100 bataan. Oh, terus bataan oh, lumayan jang dharma mah setahunan. Alhamdulillah. Kan padahal mah bisa ngajual hungkul. Nu penting mah keur dahar. Ya penting dahar heula. Nanti geus ngaramet. Ya. Ukur lu jangan hejo atuh parena. Ya tuh abdi mereka Mang Dastam. Mohon. Ya, jangan di jalan. Ya. Atur nuhun ya. Gemuk. Nuhun ya. Ya. Ting sehat. Alhamdulillah. Bapak Karim. Mohon. Ya Allah ya Karim. Weh, nggak kerja nih. Udah masuk kerja, udah keluar. Kenapa keluar? Nganterin Fahri sekolah. Hah? Nganterin Fahri sekolah. Maksudnya di mana? Hah? Maksudnya Fahrinya kan udah masuk TK. masuk TK. Terus ibunya berhenti bekerja untuk Farhi sekolah. Hebat. Udah ada yang nganterin. Neneknya? Kasian. Kasihan. Jadi hebat berkorban demi anak. Nggak sayang penghasilan hilang. Nggak. Bagus dong. Pendidikan anak jauh lebih tinggi daripada penghasilan ibunya. Bener nggak? Kasih sayang nggak bisa dinilai sama uang. Dapat pesangon dong. Berapa tahun pengalaman kerjanya? 8 tahun. Ya harus dapat pesangon atuh. Ya paling dapat uang ini doang jasa. Uang jasa berapa? Ya kurang lebih cuma 6 juta. Oh, 6 juta. Oh. Jadi demi Fahri sekolah sekarang berhenti bekerja. Suaminya setuju? Iya. Setuju. Oh, aduh, bagus dong. Perempuan itu sering banyak berkorban loh demi anak. Mengorbankan karirnya demi pendidikan anaknya. Ini keren. Pada dasarnya kemana? Ke sawah, Pak. Ini udah pasang, ini udah. Iya. Saya mau ngecek ini aja. Berarti udah selesai? Iya, ininya. Dari Apa ini teh? bayar itu. Oh, bekas papan. Papan, iya sama itunya tuh. Oh, tinggal. Kecil-kecil. Udah rapi. Udah rapi sekarang mah. Ya, iya. Ya udah rapi atau sekarang udah rapi belum? Udah. Manitunya belum kebeli, Pak. Apanya? Apa namanya? Pintunya. Hah? Ya nanti beli. ABG. Apa itu? Wah itu TV-nya. Runyak, Pak. Hah? Runyak. Bukan salah TV, rujak mah antenanya betulin. Buku rusak semua pas dipasang teh karatan semua, Pak. Apanya? TV-nya? Antenonya. Ya antenanya ganti. Udah diganti tuh kemarin punya duit tadi kita pakai beli Iya, antena. TV-nya mah kan baru. Iya. Pasti Wah. Udah bersih sekarang mah rumahnya tuh. Udah berubah sekarang mah. Udah rapi. Segini mah tinggal barang-barangnya masih jadul. ini nggak punya duit yang mau buat beli. Iya nanti beli. Gampang. Gitu, Pak dasarnya di sawah. Iya. Waduh, ini berhenti kerja. Ini mau dagang. Ini kenapa? Ini merah-merah begini. Terus dikerokin malam, Pak. Oh, Seueur kenapa? wae cenah masuk angin. Aduh. Ini mah tidak masuk angin. Ini mau dagang apa? Saya mau dagang bonteng Di mana? yang hidap aja. Oh, bontengnya yang dari kolam. Iya. Oh, ini yang bonteng kemarin dilihat. Iya, Pak. Udah panen. Udah panen. Dapat berapa kilo? Tahu itu belum diitil baru disoltirin. Oh. Pilihin yang itu Udah aja. panen nih, Bapak ketimun yang di kolam. Sekarang Iya. sekilo berapa? 5.000, Pak. 5.000, di 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 45.000. Wah lumayan, yang penting Lumayan, mah halal. Neng sertifikatnya udah dapat? Ijazahnya? Belum. Oh, belum. Ya, KTP nunggu. Bapak yang belum mah itu. Emang umurnya berapa? 19. KTP-nya belumnya kenapa? Dawan kemarin teh di Dawan suruh ditanyain teh katanya belum aja, katanya belum buka itunya. Ya nanti saya bikinin. Nanti ke saya bikinin ke kantor di Dukcapil langsung. Iya. Ya, Subang kan? Iya, nungguin aja Udah katanya santai, belum. gak usah pakai pengacara bikin KTP mah. Kalau cerai baru pakai pengacara. Aduh. Ayo Bu, Abdi ke sana dulu. Ayo. Bapaknya di Empang kan. Ya. Makasih, Pak. Ya. Ya. Sama-sama.
Tam. Tam. Oh ini pelihara ayam nih. Ayamnya udah gede-gede. Udah dijual kayaknya. Tam. Timunnya tuh yang tadi dipanen. Tam. Datangnya kemana? Ah, Datang kemana? datang. Nggak ada. Tadi belum datang. Oh belum. Iya. Itu ayamnya satu kandang lagi udah kosong. Iya, masih di luar. Oh dilepas. Oh Dilepas itu nah keliaran. Oh dikira udah ngejual. Enggak. Salah pakai Iya. Nah, Mudah-mudahan cepet gede. iya ya. Nah, dikeluarkan deh sebagian. Udah keluarkan. Nah, Tapi yang sehat itu- ayamnya. Iya, sehat alhamdulillah. Sehat. Kasih ya. Iya ya. Saya jalan. Iya. Nuhun. Ya, Bang. Saya kepukul ge bisa masihan artos iki bereskeun abi Kasaha. kate. Kemantan teh. Nah, Oh jadi salah kita geus dibere duit. akon. Jangan nyeraikan ibu. Nah, Oh suaminya udah dikasih uang jangan nyeraikan ibu. Duitnya dicokot diceraikan tengenahan jadi salah kita. Suratna di bawah deh. Surat kawinnya dibawa. nah alim cenah alim nyeraikeun. Ya bogoh kene. Bogoh kayaknya, bogoh mah tuh diurus di tangan. Bogoh. Tapi Sakinan nu abi seringku jadi nyuhunkeun artos 10 juta.